Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabar sahabat pecinta buku semua? Masih bertemu dengan saya Pedianto dalam pembahasan buku Surrounded by Idiots karya Thomas Erikson. Dan kita kemarin sudah cukup banyak membahas ya, introduction, kemudian perilaku red, yellow, green, blue, kemudian kelemahan dan kekuatan masing-masing warna, dan sekarang kita masuk bab 9 dan 10 ya guys. Learning new things dan body language. Nah, ini seru banget guys ya. Dijamin nanti semakin ada yang bilang S3 gelarnya, senyum-senyum sendiri ya, atau GGS ya, gemes-gemes sendiri. Oke, kita langsung saja masuk ke body language. Sebelumnya seperti biasa saya akan kasih ringkasan ya, bahwasannya ada 4 tipe moderate behavior. Yang pertama red, dia kombinasi extrovert dan task oriented. Kemudian ada yellow, kombinasi extrovert dan relation oriented. Dan ada blue, kombinasi task oriented dan introvert. Dan yang terakhir adalah green, kombinasi antara introvert dan relation oriented. Oke. Nah, di bab ini, di chapter ini, Om Erik secara khusus menekankan pentingnya learning by doing ya, karena kalau hanya reading saja itu baru verbal receiving, dan itu baru 10% dari kita menyerap yang kita pelajari ya. Tapi ketika kita hearing, kemudian looking pictures, ini sudah 30%. Watching movie, ya, mungkin seperti yang Anda lakukan sekarang, itu lumayan, ya. Kemudian looking at an exhibit, demo, ya, watching demonstration, itu 50%. Nah, ini mulai beranjak dari verbal menuju visual receiving, dan ini lebih banyak yang bisa kita serap, kita pelajari. Nah, tapi kalau mulai participating in a discussion, ya, ini mulai 70% daya serap kita. Sampai kita giving a talk, kita menjelaskan kepada orang lain. Maka kalau Anda pengen cepat menguasai ilmu surrounded by idiots ini, Anda bisa menjelaskan ke teman-teman Anda ya, ngajak ngobrol teman-teman Anda, maka Anda akan insya Allah lebih paham ya, 70% di sini. Karena tidak hanya verbal, visual, tapi juga receiving and participating ya. Kemudian doing dramatic presentation ini juga semakin besar yang kita serap, sampai akhirnya simulating the real experience ya, benar-benar mensimulasikan dalam kehidupan nyata, atau doing the real thing. Jadi belajar yang paling bagus itu memang melaksanakannya doing ya, atau ini aktif ya. Oke, nah saran Om Erik adalah menggunakan surrounded by idiots ini, Anda betul-betul mengamalkannya secara langsung. Kepada siapa? Banyak ya, banyak lapangan yang bisa Anda aplikasikan. Misalnya seorang pegawai dengan lingkungan dengan teman-teman rekan kerjanya, seorang penjual dengan customer-nya, seorang project manager dengan orang-orang yang dipimpinnya dengan berbagai expertise yang berbeda-beda ya. Kemudian managing director dengan employee-nya, kemudian middle manager dengan orang yang ada di atas dia dan ada di bawah organisasi dia. Atau self-employed entrepreneur ya, entrepreneur yang self-employed, bekerja sendiri, kemudian menangani sales, order, customer, dan seterusnya. Bisa juga parent dengan anak-anak teenager ya, anak-anak usia belasan di rumah tangganya. Seperti biasa dari red body language. Nah, red jangan lupa dia adalah orang yang ekstrovert dan berorientasi pada task oriented. Bagaimana body language si red ini? Beberapa hal mendasar yang perlu diingat tentang red adalah dia sangat menjaga jarak dengan orang lain, guys. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ya. Jadi Reds itu kayak apa ya? Kayak serigala gitu yang menjaga domain ya, wilayah kedaulatannya. Jadi kalau ada orang dekat-dekat ke dia, dia biasanya langsung agak gimana gitu. Dia menjaga jarak. Dia nggak suka kalau domainnya, wilayah kedaulatan dia, kekuasaan dia itu kemudian dimasukin orang lain. Dia memiliki jabat tangan yang kuat. Kalau Anda jabat tangan dengan red, biasanya tercermin dengan kekuatan cengkeramannya ya guys. Kemudian condong ke depan secara agresif ya, sesuai dengan sifatnya. Gunakan eye contact secara langsung, kontak mata langsung. Kemudian menggunakan gerakan cenderung ingin mengontrol ya. Ini memang tabiatnya seperti itu. Red seringkali memiliki bahasa tubuh yang jelas dan khas. Biasanya Anda dapat mengenali merah dari kejauhan. Seperti apa? Ketika berjalan misalnya Red tidak memberi jalan ya. Ketika di kerumunan itu dia ada orang lewat tidak memberi jalan, tapi membuat orang lain menyingkir, terutama ketika dia berjalan. Langkahnya tegas dan kuat, dia mengharapkan kita semua untuk menyingkir ya. Jadi kalau dia lewat, kayak kereta api, semuanya harus ngalah. Jabat tangannya tidak akan hangat, tapi kuat. Berharaplah bahwa si merah akan mencengkram tangan Anda sedikit lebih keras untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali. Ya, kalau Anda dijabat tangan sama Red, siap-siap ya, mungkin tangannya dicengkram kenceng-kenceng gitu sama si Red. Lupakan senyuman yang berlebihan, wajahnya bisa sangat muram, terutama jika Anda menghadiri rapat bisnis bersama si Red.
Tetapi bahkan di lingkungan yang santai ya, lingkungan yang sosial gitu, The Reds mempertahankan raut wajahnya yang datar ya, biasa-biasa saja. Dan jangan berharap Red memeluk Anda erat-erat. Nah, ini terutama suami istri ya guys, atau mungkin ya persahabatan ya sama laki-laki sama perempuan gitu. Jangan berharap big hug dari si Red ini karena dia nggak suka gitu ya, agak risih gitu ya urusan peluk memeluk ini ya. Oke, bagaimana dengan nada suara si merah seringkali kuat? Mereka tidak keberatan meninggikan suara untuk membuat diri mereka didengar sebanyak yang diperlukan. Hati-hati ya guys. Suara Reds akan terdengar meyakinkan. Tidak ada gagap, tidak ada ragu-ragu. Jika kita tidak mendengarkan, mereka akan mengulanginya sekali lagi tetapi lebih keras. Red selalu terburu-buru. Quick equals good ya. Cepat itu adalah baik bagi Red. Ini juga berlaku untuk ucapan dan tindakan. Semuanya terjadi dengan sangat cepat karena bagi Red kecepatan adalah faktor penentu kesuksesan. Oke, sekarang kita masuk Yellow body language. Ingat, Yellow adalah orang yang extrovert dan relation oriented. Beberapa dasar sederhana yang perlu kita ingat tentang Yellow. Dia bersifat taktil. Nah, ini ya. Taktil itu apa? Taktil itu suka sentuhan fisik ya. Suka sentuhan fisik, suka dipegang, suka merangkul, suka colek-colek gitu ya. Inilah sifat dari Yellow. Santai dan suka bercanda, kontak mata yang ramah tidak tajam seperti Red, menggunakan gerakan ekspresif, gerakannya itu sangat ekspresif ya, karena dia Yellow, cerah ceria gitu kan, impulsif gitu ya, sering mendekat, ya dia sering mendekat ke kita, tidak menjaga jarak seperti Red ya, dan bahasa tubuh si kuning ini seringkali sangat terbuka dan mengundang, senyuman muncul terus-menerus meski tidak banyak yang bisa disenyumin. Wah, kasihan banget ya. Ya, tapi begitulah ya. Yellow itu sering senyum, tertawa, ceria gitu kan. Hai, gimana? Halo, 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 kayak gitu ya. Itu karakter si Yellow. Ruang pribadi adalah hal yang relatif bagi kuning. Meskipun beberapa warna tidak suka orang-orang duduk terlalu dekat dengan mereka, kuning akan dengan senang hati mendekati mereka. Jadi si kuning ini, si Yellow ini sangat toleransi terhadap ruang pribadi ya, beda banget sama Red tadi. Para Yellows bisa secara spontan mulai memeluk setiap orang di sekitar mereka. Sekali lagi secara spontan mulai bisa memeluk setiap orang di sekitar mereka, baik pria ataupun wanita. Itu tergantung dari perasaan dan suasana hati hari itu. Tidak jarang orang lain mundur, risih ketika hal ini terjadi, tapi Yellows tetap berusaha mencoba ya, tidak mudah menyerah ya. Pokoknya peluk-peluk aja ya. Tentunya ya ini biasanya perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki ya guys. Atau mungkin suami istri juga bisa. Atau bisa dalam bentuk kontak fisik yang sederhana. Tangan diletakkan di atas lengan gitu kan. Ngerangkul, hey gimana kabar lo gitu kan. Atau tepukan di kaki. Si kuning ini hanya ingin dekat dan akrab. Nah, saya punya sahabat dekat saya ya. Dia orangnya itu Yellow banget guys ya. Orangnya sangat Yellow banget. Jadi kemarin kita barusan ketemu karena selama ini kita WFH ya. Online gitu, ketika ketemu apa yang dia ucapkan, dia sangat ceria gitu dengan mata berbinar-binar, hai gimana kabar sekalian semua gitu. Ini laki orangnya ya, dan itu sangat ceria dan gimana nih kita kan nggak ketemu, boleh nggak peluk cupika-cupiki gitu, dia bilang seperti itu guys ya. Jadi luar biasa sangat ceria, dan ketika ketemu memang biasanya kalau ketemu itu pasti pelukan, dan ini laki sama laki ya guys, pelukan dan cupika-cupiki pasti ya. Nah tapi karena kemarin itu masih situasinya pandemi ya, nampaknya dia hanya bisa mengungkapkan dengan ekspresi wajah dan kata-katanya saja. Dan kemarin juga sebelumnya itu saya juga pernah ngobrol online dengan dia. Dia bilang sama saya, Ustadz saya punya kabar gembira gitu, dengan sangat ceria seperti biasa. Apa, saya tanya. Istri saya hamil anak ke-6, saya lupa ke-6 atau ke-7 gitu. Luar biasa, Masya Allah, saya ucapkan tahniah, dan ya saya berpikir wajar lah ya kalau dia sama laki-laki aja seperti itu begitu kan. Ya jelas aja istrinya gampang hamil gitu kan. Mungkin ya Anda tahu jawabannya sendiri, tidak perlu saya lanjutkan. Oke. Masih Yellow, secara umum Yellow menunjukkan empati dengan sangat jelas. Dan ini bisa didengar dari suara mereka, intonasi naik dan turun, mengubah tempo, kekuatan, dan intensitas. Orang kuning, Yellow, seringkali memiliki melodi yang kuat dalam cara berbicara mereka. Tidak peduli emosi apa yang menguasai kuning saat itu, akan terlihat dalam suaranya. Kecepatan bicara Yellow sangat cepat. Pernahkah Anda bertemu seorang yang ketika terburu-buru mengatakan sesuatu, tersandung kata-katanya? Inilah para Yellows, yang mulutnya tidak bisa mengejar pikiran dan kemauannya sendiri. Oke, sekarang kita masuk Green, body language, dan Green adalah orang yang introvert dan relation oriented. Beberapa dasar sederhana yang perlu diingat tentang hijau, ya, dia santai dan mendekat. Dia bertindak secara metodologis,
Maksudnya apa? Secara cermat dan hati-hati. Cenderung condong ke belakang, beda dengan red yang tadi condong ke depan ya. Kemudian eye contact mata yang sangat ramah ya, tidak tajam. Lebih memilih gerakan dengan skala-skala kecil, beda dengan yellow tadi. Hijau sering tapi tidak selalu lamban dalam gerakan tubuh. Mereka memiliki bahasa tubuh santai yang memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Jarang ada gerakan yang terburu-buru atau mendadak. Para hijau tidak merasa nyaman berada di dalam kelompok yang lebih besar sehingga mereka menjadi lebih tertutup dan nampak pendiam. Para hijau seringkali memiliki bahasa tubuh yang canggung. Mereka mencoba menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya tapi tidak selalu berhasil. Jika mereka tidak seimbang atau merasa tidak nyaman, itu akan terlihat dalam gestur mereka. Green cenderung akrab dengan orang yang sudah mereka kenal, maka berhati-hatilah jika mendekati Green jika mereka belum memberikan tanda yang jelas bahwasanya mereka cukup mengenal Anda. Mereka akan cenderung melindungi ruang pribadi mereka. Anda sering memperhatikan ketika seorang merah berjalan melintasi ruangan, karena para hijau adalah kebalikan dari merah dalam banyak hal, saya dapat mengatakan bahwa para hijau cenderung akan menjaga jarak. Ya, dia berhati-hati kalau ada red yang lewat gitu. Wah, ini bahaya, tanda bahaya gitu ya. Tidak jarang mereka mencoba membuat diri mereka tidak terlihat. Alasannya, mereka tidak ingin menjadi pusat perhatian. Hijau hampir selalu memiliki wajah yang ramah. Jangan berharap ada senyum atau sapaan yang berlebihan. Tetapi perbedaannya akan sangat besar jika seorang green mengenal Anda. Jadi sekali lagi, dia wajahnya ramah, jangan berharap tapi ada senyum atau sapaan berlebihan. Tapi bedanya sangat kontras jika green itu dekat dan mengenal Anda. Secara umum, green memiliki kecepatan bicara yang lebih lambat daripada merah dan kuning, tetapi tidak selambat blues. Jika dia menganggap Anda adalah teman baik, dia menjadi sangat akrab dan ramah terhadap Anda. Jika dia merasa Anda baru saja dikenal, maka Anda harus menunggu. Jadi harus sabar ya guys. Biarkan hijau mendatangi Anda, jangan Anda yang ngebet datang ke dia ya. Jangan memaksakan diri pada mereka. Pada saatnya, saat mereka mempercayai Anda, mereka akan rileks dan menjadi lebih alami. Jadi memang kita harus menunggu kalau mau temenan sama green. Suara green tidak akan pernah kuat. Bahkan ketika para hijau berbicara di depan kelompok yang lebih besar, mereka akan melakukan ini jika tidak punya pilihan atau terpaksa. Mereka akan berbicara seolah-olah hanya ada 3 orang yang duduk di sekitar di hadapan mereka, padahal ada ratusan orang. Volumenya biasanya rendah dan sulit untuk mendengar apa yang mereka katakan. Ini tipikal green kalau dia bicara di depan umum atau melakukan public speaking. Dan yang terakhir, blue body language. Ingat, blue adalah task-oriented dan introvert pasif. Beberapa dasar sederhana yang perlu diingat tentang blues, dia lebih suka menjaga jarak dengan orang lain. Jadi mirip kayak red ya, dia suka menjaga jarak. Memilih posisi berdiri atau duduk, ini 2 alternatif pose yang paling sering dipilih blue. Kemudian seringkali bahasa tubuh tertutup, menggunakan kontak mata secara langsung, bicara tanpa gerakan ekspresi. Nah, ini cukup menonjol di blue ya. Cara termudah untuk mendeskripsikan bahasa tubuh blue adalah dengan mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Wah, ini menghina banget ya. Jadi blue ini mendeskripsikan body language-nya blue adalah apa? Dia nggak punya gitu ya. Oke, mungkin kata Om Erik itu terlalu menyederhanakan. Yang saya maksud adalah dia tidak banyak yang bisa ditafsirkan dengan blue. Baik wajah maupun tubuhnya tidak memberikan banyak hal. Jadi dia dingin-dingin ya orangnya ya. Statis begitu. Banyak blues dapat membuat pernyataan yang sangat dramatis dengan wajah tanpa ekspresi, luar biasa. Saya pernah mendengar seorang manajer biru mengatakan bahwa departemennya akan ditutup dan kami harus menyetujui rencana penonaktifkan atau pemecatan 300 karyawan. Bayangkan, itu kan sebuah event kejadian yang sangat dramatis dan mengerikan kan? Tapi tidak ada satu otot pun di wajahnya yang bergerak. Jadi dia mengucapkan itu tanpa ekspresi sedikit pun. Inilah kekuatan dari blue ya, dingin ya. Inilah yang banyak yang menganggap blues itu tidak memiliki perasaan, tetapi ini tentu saja tidak benar. Izinkan saya mengingatkan bagi Anda bahwa blue adalah seorang introvert, artinya sebagian besar emosinya bekerja beneath the surface, ya, beneath the surface atau bekerja di bawah permukaan. Ketika Anda melihat blues berbicara di depan kelompok yang lebih besar, sama seperti hijau, mereka tidak ingin jadi pusat perhatian. Perbedaannya, jika hijau ingin tenggelam di telan bumi ketika itu, ya, biru tidak. Dia tetap berdiri dan berbicara dengan tenang dan dalam tempo kecepatan yang relatif lambat. Petunjuk lain adalah bahwa para blues membutuhkan ruang pribadi yang relatif besar di sekitarnya. Mereka sering merasa lebih nyaman dan menjaga jarak dari orang lain. Secara alami itu tergantung pada seberapa baik mereka mengenal satu dengan lain. Tetapi zona ini secara signifikan lebih besar dari zona kuning misalnya. Jika orang lain terlalu dekat, bahasa tubuh blues menjadi tertutup. Kedua lengan dan kakinya akan disilangkan, menandakan bahwa mereka ingin menjaga jarak.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pergerakan blues lebih sedikit dari yang lain. Saat mereka berdiri diam, tidak banyak bergoyang dan berjalan. Mereka dapat dengan mudah berdiri di tempat yang sama selama 1 jam penuh saat memberikan ceramah. Nah, ini ketahuan kalau dia lagi giving a speech ya. Saat mereka duduk, mereka tetap duduk kurang lebih pada posisi yang sama sepanjang waktu. Meskipun tidak terlalu lemah, suara blues tertahan dan tenang. Suaranya tidak dikendalikan, sehingga terdengar sangat termenung seolah menimbang masak-masak setiap kata sebelum diucapkan. Oke, inilah beberapa body language dari moderate behavior 4 warna. Silahkan Anda mulai menilai orang-orang di sekitar Anda, pasangan Anda, istri Anda, suami Anda, anak Anda, orang tua Anda, teman-teman Anda di kerja, ya, teman-teman Anda di tim, di komunitas, dan seterusnya. Dan pastikan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan menantang. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Sampai ketemu dengan saya, Pedianto, di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.